Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video yang video ini sering di-share oleh teman-teman Wahabi ya, yaitu tentang masalah bahwasanya ketika khotib itu sedang berkhutbah di yaumil Jum'ah, kemudian khotib ini ketepatan dia baca doa di atas mimbar, maka makmumnya ini dilarang untuk mengangkat tangan. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena katanya ada satu hadis yang menjelaskan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiran yadayhi qattu yad'u ala mimbarihi wala ghairihi, walakin ra'aitu yaqulu hakadza wa asyara bis sababati wa aqada al-wusta bil ibhami, yang artinya bahwasanya Rasulullah itu tidak mengangkat tangan tapi berisyarah dengan ibhamnya saja, atau dengan bahasa kita itu berisyarah dengan sababah ya, isyarah dengan telunjuk saja. Tapi sebelum kita menjelaskan dengan panjang lebar, kita saksikan dulu videonya ya. Ini videonya. اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها اولها واخرها. أحد الإخوة يقول: هل يجوز رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة للإمام والمأمومين؟ لا يجوز رفع اليدين إلا في الاستسقاء، ترفع الأيدي طلبا للسقيا من الإمام والمأمومين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. Jadi di dalam video tersebut kalau kita lihat bahwasanya salah satu yang ditampilkan videonya adalah Syekh Shalih Fauzan kalau nggak keliru. Beliau ini menjelaskan bahwasanya tidak boleh ketika imam itu berkhutbah di mimbarnya di hari Jumat, kemudian ketepatan imam baca doa, nggak boleh imamnya mengangkat tangan dan juga makmumnya nggak boleh. Tapi yang benar itu adalah wa aqadul sabil ibham. Jadi bahasanya mengikuti seperti hadis begitu, yaitu berisyarah begini. Nah, begini, kalau kita contohkan begini. Namun begini, hadis ini kalau kita melihat secara redaksi hadis, kan hadisnya begini kan, kalau kita lihat ma ra'aitu Rasulullah syahiran yadaihi qattu yad'u ala mimbarihi wala ghairihi, walakin ra'aituhu yaqulu hakadza wa asyara bis sababah wa aqada bil ibham. Kalau kita lihat hadis ini hanya ditujukan kepada Rasulullah, dalam artian pelakunya Rasulullah, sahabat tidak menjadi pelaku juga. Dalam artian atau dalam bahasa simpelnya begini, yang melakukan ini atau yang nggak boleh ini itu adalah imamnya, makmumnya tidak dijelaskan di dalam redaksi hadisnya ini. Jadi tidak bisa langsung kita mafhum mukhalafah, jadi makmumnya juga begitu, jadi nggak bisa. Kemudian kalau kita lihat hadis ini kan tidak menjadi satu hadis yang memang diittifaq bahasanya begitu, atau rawahu syaikhani, tidak. Tapi banyak hadis lain yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu berdoa mengangkat tangan ketika kharijah shalah atau fi shalah. Jadi gampangnya begini, ada satu sahabat yang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ma ra'aitu Rasulullah. Jadi satu sahabat. Akan tetapi sahabat yang lainnya tentu tidak menjadi satu kata lazuman, menjadi kepastian juga, sama seperti sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yang dalam artian tidak melihat Rasulullah mengangkat tangannya, tidak. Karena banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan sahabat itu ketika berdoa, Rasulullah ketika berdoa itu fi shalah dan kharijah shalah itu dia mengangkat tangannya. Ada sebagian hadis yang menceritakan seperti itu. Jadi kalau ada yang menjelaskan seperti itu, bagaimana nanti? Ya boleh mengangkat tangan, ya boleh, tidak mengangkat tangan, ya boleh, begitu bahasanya. Namun begini, kalau kita melihat di dalam madhab Syafi'iyah, di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhul Kubra Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau kita bandingkan apple to apple bahasan seperti itu dengan Syekh Shalih Fauzan dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, saya kira kemampuannya Ibnu Hajar ini di atas jauh daripada Syekh Shalih Fauzan yang menjadi panutan orang-orang Wahabi di Timur Tengah ya, atau yang di Indonesia. Di sini ada juga menyinggung tentang masalah raf'ul yadaini ketika khotib sedang berdoa, atau ketika ketepatan khotib itu di khutbahnya membaca doa. Saya baca
agak lengkapnya begini ya. Ini berangkat dari kasus begini. Wa su'ilah naf'allahu bihi an raf'il yadaini ba'da faragil khutbataini yaumal jum'ati hal huwa mustahabbun aw bid'atun wa hal al-awla raf'uhuma fi zamanina hadha wa qad istawla alaina al-firjuh al-mal'ununa wa qad ma'na min raf'ihima ba'du fuqaha'i biladina mutamassikan bi anhu sallallahu alaihi wasallam rafa'ahuma lil istisqa la ghairuh. Jadi intinya, apakah angkat tangan itu setelah khutbah itu sunnah atau bid'ah begitu. Dan dikisahkan atau diceritakan Rasulullah itu tidak mengangkat tangan kecuali di dalam doanya ketika hari Jumat, ketika itu istisqa atau istilahnya itu meminta hujan. Rasulullah angkat tangan, lainnya itu Rasulullah tidak mengangkat tangan begitu. Kemudian dijawab oleh Ibnu Hajar al-Haytami, fa ajabana Allah bihi biqaulihi raf'ul yadaini sunnatun fi kulli du'ain kharija sholati wa nahwiha wa man za'ama annahu sallallahu alaihi wasallam lam yarfa'huma illa fi du'ail istisqa'i faqad saha sahwan bayinan wa ghalita ghalatan fahishan. Jadi kalau kita melihat penjelasan Ibnu Hajar ini ketika Rasulullah ini dikatakan tidak mengangkat tangan kecuali di hari Jumat ketika minta doa Rasulullah, maka dikatakan ini merupakan satu nalar yang tidak benar atau pemikiran atau fatwa yang tidak benar. Karena mengangkat tangan ketika berdoa itu sunnah, baik itu ketika sholat atau khurija sholat. Begitu. Orang yang mengatakan Rasulullah tidak mengangkat tangan kecuali ketika doa di istisqa, maka orang ini dikatakan keliru oleh Ibnu Hajar al-Haytami. Bahkan orang ini ya mungkin lupa terhadap hadis yang lainnya atau bahasanya keliru, simpelnya begitu. Jadi kalau kita melihat keterangan ini, ya memang yang benar itu adalah mengangkat tangan ketika imam khotib baca khutbah, kemudian ketipatannya baca doa atau baca doa gitu ya, itu mengangkat tangan, itu nggak apa-apa begitu. Kemudian diteruskan wa ibratul ubab ala ma'asyarhi lahu yusannu lidda'i kharija sholati raf'u yadaini tahirataini lil ittiba'ahu asy-syaikhani wa ghairuhuma min turuqin katsiratin sahihatin fi iddati mawatina minha al-istisqa wa ghairuhu kama bayyanaha fil majmu' wa qala man idda'a hasraha fa huwa ghalitun ghalatun fahishan. Jadi orang yang mengatakan hanya begitu ya di ketika Rasulullah khutbah Jumat ketika minta hujan baru Rasulullah mengangkat tangannya, lainnya itu tidak. Maka kalau ihtisar pada kasus itu atau hasrun pada kasus itu, maka dikatakan orang yang berpendapat semacam itu dikatakan keliru. Karena yang benar Rasulullah tidak hanya sebatas itu ketika mengangkat tangan begitu. Kalau begitu kan berarti ya apa ya, terlalu sempit begitu pemahamannya begitu, atau kasusnya terlalu sempit begitu. Jadi melihat penjelasan ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan itu menyimpang dari fatwa yang ada begitu. Fatwanya Ibnu Hajar al-Haytami ya. Kita tahu bahasa Ibnu Hajar al-Haytami juga alumni di Timur Tengah begitu bahasanya. Secara kemampuan beliau lebih di atasnya Syekh Shalih Fauzan begitu. Kemudian ya begini, ketika teman-teman itu mau berbicara ilmiah, memang benar-benar ilmiah, maka seharusnya kalau ada kasus seperti misalnya doa angkat tangan ketika berdoa khotib membaca doa misalnya seperti itu kita kalau memang benar-benar ilmiah katakan saja. Kalau dari kelompok kami Wahabi Salafi misalnya itu mengatakan itu bid'ah karena menganggap yang sunnah itu hanya ketika istisqa begitu atau istisqa minta hujan begitu, ini itu tidak disunahkan. Dan untuk di luar kelompok kami atau di luar syekh-syekhnya kami atau ulama-ulama kami itu mensunahkan. Itu kan jujur ya, secara ilmiah begitu. Kalau begitu kan tidak ada masalah sebenarnya. Yang pada prinsipnya begini sebenarnya, orang itu mengikut siapapun itu terserah orangnya masing-masing. Tapi kalau sudah menjustifikasi satu kelompok, satu golongan atau orang ini itu salah, maka butuh kepada dalil yang benar-benar bisa dibuat satu pijakan, pondasi hujah dan dalil. Kalau tidak begitu kan tidak dianggap sah apa yang disampaikan, atau bisa kita katakan apa yang disampaikan itu ngawur begitu. Ya mungkin itu ya tanggapan saya terhadap videonya atau fatwa dari Syekh Shalih Fauzan. Dari kami kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.